Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum internasional. Yang pertama, terkait latar belakang pembahasan yang akan saya sampaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang dideklarasikan pada tahun 1957. Wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini mengandung kekayaan alam yang melimpah yang tak ternilai besarnya, sekaligus menjadi daya tarik yang dapat memancing banyak pihak untuk memanfaatkannya, baik secara legal maupun secara ilegal. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan yang tak terbatas, yang secara langsung itu berbatasan dengan negara tetangga. Ada 10 negara yang perairannya berbatasan langsung dengan negara Indonesia itu ada Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timur Leste. Dengan adanya perbatasan langsung antara perairan Indonesia dengan perairan negara-negara tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Salah satu contohnya adalah sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia yang akan saya bahas dalam perspektif hukum internasional. Kemudian rumusan masalah yang akan saya bawa yaitu yang pertama, apa penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan delimitasi batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, bagaimana alternatif penyelesaian sengketa yang tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai permasalahan dalam penentuan delimitasi batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia merupakan negara pantai, sedangkan Indonesia di samping sebagai negara pantai juga merupakan negara kepulauan. Perbedaan kedudukan ini juga berarti perbedaan hak dalam menentukan garis pangkal. Negara pantai biasa dalam delimitasi negara lautnya menggunakan garis pangkal normal, atau jika garis pangkal normal tidak dapat digunakan karena kondisi pantai yang menjorok atau kondisi lain yang dibenarkan, boleh menggunakan garis pangkal lurus. Sementara negara kepulauan dalam menentukan delimitasi lautnya menggunakan garis pangkal kepulauan. Adapun hal yang melatar belakangi sengketa ini, yang pertama adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia dalam KHL 1982. Terdapat 4 konsepsi sebagai dasar penentuan wilayah laut dan batas-batas laut Indonesia dengan Malaysia itu. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menetapkan batas laut itu memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam KHL 1982. Kemudian yang kedua, inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982. Sejak tahun 1996, negara Malaysia sudah meratifikasi KHL 1982. Berjarak 11 tahun dari Indonesia yang meratifikasi KHL 1982 pada tahun 1985. Sudah menjadi suatu konsekuensi bahwa negara yang meratifikasi KHL harus melaksanakan dan menerapkan aturan-aturannya. Hal ini dikarenakan dalam proses peratifikasian KHL tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada masing-masing negara. Kemudian yang ketiga, kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil, khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan, yaitu dengan tidak adanya kejelasan secara yuridis mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua, yaitu penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penyelesaian sengketa menurut ketentuan KHL 1982 pada pasal 279 menyebutkan bahwa negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau peranan konvensi ini dengan cara damai. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa cara damai merupakan upaya yang disarankan oleh KHL 1982 dalam penyelesaian sengketa laut internasional. Seperti diketahui, cara penyelesaian sengketa secara damai sangat banyak. Untuk menyelesaikan sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia, ada cara yang dianggap tepat adalah yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal tersebut dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga, maka penyelesaian sengketa masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi sebagai langkah pertama dengan penyelesaian sengketa. Indonesia dan Malaysia sudah pernah
menggunakan cara negosiasi dalam menyelesaikan sengketanya. Selain itu, negosiasi dikatakan cara yang tepat dalam penyelesaian sengketa Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, para pihak sendiri melakukan perundingan negosiasi secara langsung. Yang kedua, para pihak-pihak itu memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka. Yang ketiga, para pihak dapat mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya. Yang keempat, negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri. Dan yang kelima, dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah, tetapi diupayakan kedua belah pihak itu menang. Kemudian dari hal tersebut, terdapatlah pertimbangan-pertimbangan yang merupakan alasan untuk menyatakan bahwa negosiasi merupakan cara yang tepat dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi, jika penyelesaian melalui negosiasi ini tidak juga menumbuhkan hasil, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh kedua negara adalah dengan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional, agar sengketa ini tidak berkepanjangan dan terdapat kepastian penguasaan dan kepemilikan wilayah tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan KHL 1982 merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan oleh karena itu sudah sewajarnya jika kasus tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Hukum Internasional. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan jenis sengketanya berdasarkan pasal 74 dan pasal 83 KHL 1989. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan Mahkamah Hukum Laut Internasional dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis karena diputuskan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku universal dan telah diratifikasi oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, sengketa hukum internasional antara Indonesia dan Malaysia akan berakhir dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Hukum Laut Internasional yang bersifat mutlak dan tidak dapat upaya hukum lain atau banding. Kemudian memasuki pemaparan yang terakhir yaitu bagian penutup. Dari analisis yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, permasalahan dalam menentukan delimitasi batas laut antara Indonesia dan Malaysia itu terdapat 3 poin yang dapat kita ambil, yaitu adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia, inkonsistensi Malaysia terhadap KHL 1982, dan kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil, khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Kemudian, yang kedua, penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia itu dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, negosiasi. Dengan melakukan negosiasi, kedua belah pihak dapat mengakomodir keringanannya secara langsung dan bentuk kesepakatan tanpa adanya pengaruh dan campur tangan dari pihak luar atau pihak ketiga. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat memenuhi rasa keadilan. Kemudian, diselesaikan oleh Mahkamah Hukum Laut Internasional. Jika negosiasi yang dilakukan tidak menumbuhkan hasil, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional agar dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertahankan secara yuridis berdasarkan aturan hukum laut internasional yang telah diratifikasi oleh kedua belah pihak sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai kepastian hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.